Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Solusinya adalah tangkap dan adili Jokowi karena dia adalah pengkhianat, dan lengserkan Gibran karena dia juga adalah boneka yang dipakai oleh Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak ingin berteori karena panjang sekali nanti. Saya ingin menyampaikan 4 hal saja, dan itu bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo mulai besok pagi. Dan dampaknya pasti luar biasa, yaitu bidang penegakan hukum, law enforcement. 1, kalau kita lihat Zarok Rikar, ya kan? Kan disingkat, ya kan? Kan Zarok Rikar. Apa? Itu coba bayangkan ya, ditemukan uang 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam, hampir 1 triliun dari 1 Markus selama 10 tahun paling tidak menjabat sebagai Kapusdiklat di Mahkamah Agung 2012-2022. Bayangkan itu baru 1 Markus. Kalau dia 1 triliun dan 1 triliun itu adalah uang yang ditemukan Kejaksaan Agung, maka kita bayangkan pasti lebih besar dari itu uangnya, kan? Pasti lebih besar dari itu. Jangan-jangan sudah ada yang di luar negeri, sudah ada dalam bentuk yang lainnya. Bayangkan dari 1 Markus ini berapa perputaran suap di Mahkamah Agung, bayangkan. Hanya dari 1 Markus. Kita tahu bahwa 5 miliar akan diberikan pada hakim yang mau menyelesaikan soal Tanur ini. Dan dia dapat fee 1 miliar. Artinya kalau 5 kali lipat dari 1 Markus ini saja, perputaran uang minimal 6 triliun, bayangkan. 1 triliun dia, 5 triliun di hakim-hakim agung. Berapa jalan, berapa pintu Markus di Republik ini, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Maka rekomendasi saya out of the box, mudah-mudahan ini menggelinding. Apa? Keluarkan Perpu shutdown Mahkamah Agung. Ya, jadi seleksi ulang, jadi semua hakim agung dibekukan. Lalu kemudian diseleksi ulang hakim agung mana yang masih agung. Kalau tidak ada, berhentikan semua. Kalau kita mau memberantas korupsi, enggak omon-omon. Kalau omon-omon, udah nanti si Zarok Rikar itu kita hukum seberat-beratnya, omon-omon. Begitu di pengadilan tipikor dihukum bebas, dihukum kuat, nanti di Mahkamah Agung temannya sendiri, kan? Mana bisa jeruk makan jeruk. Maka rekomendasi saya ya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Semua hakim untuk sementara dibekukan dulu, diseleksi ulang hakim agungnya. Dan saya berharap ini menjadi rekomendasi Yusril, rekomendasi Otto Hasibuan, rekomendasi Natalius Pigai, rekomendasi Mugianto, rekomendasi Supratman Andi Aktas, rekomendasi Wakil Menteri Hukum, Menteri Kemasyarakatan, rekomendasi Agus Andrianto juga, Silmi Karim. Mereka lah yang merupakan punggawa hukum di Kabinet Prabowo. Mungkin Prabowo tidak akan berpikir soal shutdown Mahkamah Agung, tapi mereka harus memberikan penguatan. Dan kita yakin bahwa kita akan mendukung kalau seandainya shutdown Hakim Agung. Mendukung nggak? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, ya, bicara tentang yang namanya division of labor, bicara tentang trias politika. Bro, itu kalau negara dalam keadaan normal. Di negara dalam keadaan normal kita bicara hukum-hukum yang normal. Tapi negara yang dalam keadaan tidak normal kita bicara hukum yang tidak normal. Itu namanya ekstra konstitusional. Dan kalau itu memang dimaksudkan baik bagi negara ini, why not? Udahlah, nggak bisa kita memperbaiki hukum yang ada kalau modelnya cuma separuh-separuh. Udah, nanti kita hukum berat. Kasus Sambo bagaimana?
Siapa yang bisa monitor Sambo kalau dia masih menjalani hukuman? Jadi omon-omon aja. Nah ini mudah-mudahan kita desakkan. Oke, satu. Yang kedua, ingat nggak Rudy Soik? Ini orang membongkar mafia BBM. Dia yang diberhentikan oleh Polda NTT. Malah di demo, kayak Rocky Gerung di demo di Mahkamah di Kejaksaan Agung kan gitu kan. Selamanya kalau diserahkan kepada Kapolri yang begini-begini nggak akan selesai. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Maka saya desakan, sudah saya bikin di YouTube saya, bikin tim independen untuk menyelesaikan kasus Rudy Soik ini. Siapa yang nakal pecat, berhentikan. Kalau Kapolri terlibat, Kapolri yang berhentikan. Itu baru jelas dan tegas. Kalau masih omon-omon begini-begini, lalu tiba-tiba tim independen mengatakan hanya terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Terlalu banyak omon-omon kita dalam menyelesaikan soal hukum ini. Padahal kita tahu di penegak hukum polisi bermasalah, di Kejaksaan Agung bermasalah, di Kementerian Hukum plus HAM bermasalah, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bermasalah. Anda yakin nggak orang-orang dari Mahkamah Agung yang sekarang ke Mahkamah Konstitusi itu bersih? Itu bermasalah. Malah ada isu yang mengatakan hakim di Mahkamah Konstitusi itu melobi hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sesuatu. Kan kacau negara ini. Dua hal. Nah, yang ketiga sebagai instrumen tambahannya adalah Jokowi harus menarik kembali usulan pimpinan KPK. Jokowi lagi. Prabowo. Gara-gara Fufu-Fafa ini. Ya kan? Ada lagunya sih, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu-Fafa, makzulin aja. Nah, jadi Prabowo harus tarik yang namanya usulan calon pimpinan KPK yang dibuat berdasarkan tim sel atau pansel Mulyono. Itu nggak sopan sebenarnya. Coba bayangkan, ini kan strategis, bagian dari upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi disabotase oleh Jokowi pada akhir masa pemerintahannya, dan kemudian sudah terpilih calon pimpinan KPK. Padahal kita tahu tidak akan kuat. Karena itu kita desakan agar ditarik kembali, bikin sebuah seleksi pimpinan KPK yang transparan, partisipatif, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Cari orang-orang terbaik yang memang jagoan memberantas korupsi. Kan begitu. Nah, kita desakan juga itu kepada Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan dan lain sebagainya. Yang kita nggak yakin juga apakah dia clear. Ya kan? Kalau Refli Harun nggak pernah yang namanya nyuap hakim. Iya, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang advokat nggak pernah. Kan saya nggak pernah beracara di pengadilan negeri, soalnya acara di Mahkamah Konstitusi saja. Nggak tahu kalau Aziz Yanuar pernah nyuap hakim nggak? Nah, kita frankly speaking aja. Mereka yang menyuap hakim itu berhentikan. Seumur hidup tidak punya standing untuk beracara. Tapi untuk yang lain boleh, silakan. Hakim yang terlibat berhentikan. Oke. Dan tambahannya adalah kembalikan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ke KPK kembali. Lalu yang terakhir adalah keluarkan Perpu juga untuk menghapuskan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyebabkan KPK seperti hari ini. Tidak independen, menjadi bagian dari eksekutif dan lain sebagainya. Nah, empat langkah yang saya katakan ini, 5 ya, sebenarnya hitungannya jadi 5 ya. 5 langkah yang saya katakan ini bisa dilakukan pemerintahan Prabowo mulai besok pagi. Jadi tidak 5 tahun ke depan, enggak, besok pagi bisa dia lakukan. Mengeluarkan Perpu bisa besok pagi, membuat tim independen bisa besok pagi, dan lain-lain yang 5 itu semuanya bisa besok pagi. Dari sini kita akan terbangun optimisme kita bahwa Prabowo presiden yang serius. Karena saya tidak mau lagi bicara kondisi sebelum 20 Oktober 2024. Ya kan, nanti membuat kita melankolis kan begitu. Tapi kita bicara setelah 20 Oktober 2024. Saya tidak bicara lagi siapa orangnya, tapi apa yang dia kerjakan untuk satu bidang ini. Bidang lain nanti kita akan plototi sama-sama sampai kemudian kita membuat evaluasi 100 hari, mana menteri yang layak, mana menteri yang tidak layak untuk diteruskan. Yang tidak layak itu karena dia korup dan memang biang korupsi. Yang kedua adalah karena dia tidak profesional, tidak bisa bekerja dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oke, saya hanya menyampaikan bahwa monitor online acara kita
kurang menarik. Ya. Dari saya ikuti, kan biasa di online langsung ini kan kita ikuti Pak. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton, sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi. FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Padahal menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi? Enggak lah. Kecuali nanti mungkin nih. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara, yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang, 3 kelompok oposisi di Indonesia, itu 1, Habib Rizik, 2, kami, tambah kali FTA, terus tambah, siapa lagi? Itu Petis 100 dan enak. Itu semua pendukung Prabowo. Ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Ya kan Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufu-Fafa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri ini. Itu, mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Nah, jadi agenda kita, mungkin cuma saya dulu kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ya. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Itu Pak. Jadi menurut saya, fokuskan dulu lah. 100 ini ke depan, 100 hari ke depan, atau 1 hari ke depan, bersihkan, detoksifikasi Prabowo. Ya dokter tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling, mohon maaf, mungkin saya kelihatan emosi karena dari pagi saya tunggu itu nggak keluar, nggak ada yang keluar, saya tunggu. Kita dibawa muter-muter nggak jelas, kan? Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu-Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Kita semua dalam ruangan ini adalah pendukung Prabowo, ya kan Pak? Oke, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang lupakan semua agenda itu, harapan itu. Judulnya pun saya harapan dan kelanjutan. Kalau saya judulnya atau kelanjutan, udah tidak ada kelanjutan. Kalau Anda memilih masih ada kelanjutan, hati Anda masih berdua bahwa Anda pendukung kerusakan Jokowi. Itu clear. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini benar-benar tipikal manusia merdeka. Ya, saya akan mempersilahkannya dari mereka yang urutannya dari pagi yang paling datang juga ya. Tadi setelah itu Pak Safril silakan ya. Loh, di situ ada 2. Oke, nanti balik ke situ kalau gitu ya. Ini jadi 10 orang ini ngomongin nanti habis ini. Kalau kita batasi jangan panjang-panjang ya kalau kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malah di belakangin, maaf ya. Ya di sini aja lah, nanti belakangin narsum. Bicara tentang harus kita bicara tentang saya mendapatkan
Bapak Indonesia kebebasan merdeka Pak Said Didu. Saya punya cerita sebenarnya, walaupun ada 15 poin yang disampaikan oleh Pak GN tadi, ceritanya adalah fakta. Jadi ketika Jokowi dan Puan 4 bulan berkuasa pulang dari Beijing, dia langsung ke Bandung karena ada wisuda IPDN 2014. Ya. Dan waktu itu masih Teten jadi KSB. Dan waktu itu Teten berusaha mengumpulkan 12 tokoh Jawa Barat untuk ketemu dengan Jokowi di samping wisuda itu. Ketika itu Jokowi sedang berbunga-bunga karena ketemu Xi Jinping dan juga menceritakan begitu bagusnya Cina, sehingga dia meyakinkan kepada tokoh Jawa Barat, ke-12 orang itu, bahwa dia sudah melakukan perjanjian dan dia juga minta pengertian akan membawa program-program dari Cina termasuk tenaga kerjanya. Sahabat saya, Profesor Dr. Asep Warlan SH almarhum, sampai marah mendengar itu. Dia jelaskan, tidak mungkin itu dilakukan karena ada undang-undang tenaga kerja. Jokowi cuma senyum, lalu Acil Bimbo sampai menggebrak. Itu sama dengan penjajahan. Dan Jokowi senyum, Puan pucat pasi. Itu kisah menjelaskan betapa Jokowi itu adalah boneka dari Cina dan Xi Jinping. Sahabat saya sama-sama tahanan di tahun 78, yaitu almarhum Rizal Ramli, menjelaskan dengan lantang bahwa Jokowi itu adalah boneka Xi Jinping dan mengosongkan Rempang untuk pangkalan militer dari Cina. Jadi Pak, ini yang tidak disinggung oleh Pak GN. Artinya apa? Artinya kita juga fakta melihatkan betapa Bahlul mencium tangan Pupu Papa. Karena Pupu Papa ini didatangi oleh Wakil Presiden Cina. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu bukan akan dijajah, tapi sudah terjajah. Apakah kita akan diam? Solusinya adalah tangkap dan adili Jokowi karena dia adalah pengkhianat, dan lengserkan Gibran karena dia juga adalah boneka yang dipakai oleh Cina. Nah, sekarang siapa itu yang menteri-menteri itu? Mereka adalah operator daripada boneka. Saya kira itu yang harus diyakinkan Pak Said Didu dan Pak maksudnya ininya Karen Cadas. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini minta memperkenalkan, saya ini adalah koordinator FTA Jawa Barat dan juga aktivis tahun 77-78, sama-sama dengan Rizal Ramli dan sama-sama ditahan di masa Orba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada 4 usulan yang sampaikan, konkret saja ya. Yang pertama, selama ini aktivitas politik kita, penegakan hukum dan sebagainya itu terhambat karena peran politik dari polisi. Makanya harus ada revitalisasi terhadap tugas polisi. Revitalisasinya bagaimana? Sudah nggak ada lagi eranya sekarang ini Kapolri. Polisi itu cukup di provinsi masing-masing dan di daerah masing-masing. Kalaupun jenderalnya banyak, nanti jenderal bisa dibuatkan lembaga baru namanya Kapolwil. Jadi nggak perlu ada. Indonesia ini menjadi negara polisi, setiap saat di mana-mana semua menjadi urusan polisi. Karena itu harus revitalisasi polisi. Pertama, tidak ada lagi Kapolri, kepolisian ini cukup ada di tingkat provinsi, jadi nggak ada jabatan polisi jenderal itu tidak dikenal, hanya di Indonesia ada jenderal polisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kait polisi ini kan sudah terlalu banyak. Ada beberapa pekerjaan yang bertubrukan dengan pekerjaan jaksa. Apa? Penyidikan. Saya sering bicara di podcastnya Bang Refli. Harus ada lembaga baru namanya lembaga penyidikan. Jadi penyidik polisi itu dikeluarkan dari polisi, penyidik angkatan laut dikeluarkan dari angkatan laut, penyidik militer dikeluarkan dari militer, bentuk lembaga baru namanya lembaga penyidikan. Jadi nanti tidak ada perkara P19, P20, P21, termasuk yang terakhir perkara yang menimpa ketua KPK ya. Yang perkaranya jadi gak jelas karena muaranya penyidikan itu masih dikuasai oleh kepolisian. Jadi besok itu ada lembaga baru namanya Departemen Penyidikan. Nah, penyidikan ini supaya punya kekuatan,
PPATK itu diintegrasikan sebagai penyidik. Sampai hari ini PPATK itu seperti pengantar pizza. Minta data, tetapi dia tidak punya kewenangan penyidikan, menangkap, menahan dia tidak punya. Lalu menanggapi pembicara tadi, kaitannya dengan target terhadap Jokowi, kita perlu melakukan pendidikan politik lewat jalur hukum. Apa? Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2004 yang sudah direvisi, nomor 1 tahun 2011 apa itu? Anda bisa menggugat peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu tidak harus ke Mahkamah Agung. Ya, kami di Solo sudah mempelopori peraturan pemerintah 23 2024 tentang penjualan pasir, saya gugat lewat pengadilan Surakarta. Awalnya ditolak. Karena memang SDM mereka tidak mampu, tidak mengerti bahwa sebenarnya ada perkara-perkara itu yang bisa diajukan. Kalau ini kita manage secara bagus, ya pendaftaran pun kita kerahkan massa, kemudian semua yang punya channel besar ini mengcover, tentu ini akan menjadi sebuah bola salju. Yang keempat, terakhir, yang sering membatasi aktivitas, bahkan memenjarakan seperti Mas Ray Suryo, ya, Undang-Undang ITE itu sepanjang penghinaan harus dikembalikan kepada KUHP. Jadi nggak ada ceritanya kita sudah membatalkan penghinaan pasal kepada presiden, tetapi masih ada penghinaan yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. ITE itu hanya mengurusi orang scammer, orang mencuri data, orang memalsu gelar insinyur jadi dokter Andres misalnya begitu. Itu yang diurusi, bukan mengurusi orang mengkritik. Oh sorry, lupa ini sahabat saya di Mulyadi juga ya. Ya, saya ingat keduanya karena saya menjadi ahli di dua perkara tersebut. Jadi kalau ingin perubahan, yang terakhir tadi ya, jadi Undang-Undang ITE itu tidak ada lagi pasal penghinaan. Kenapa? Saya beritahu sejarahnya dulu ya. Dulu kita dijajah oleh Belanda, maka ada Ratu Wilhelmina, ada pasal ya 134 tentang penghinaan terhadap kepala negara. Tapi Anda lihat di negara Belanda tidak ada pasal penghinaan terhadap kepala pemerintahan. Karena kepala negara mereka ratu, benar, pasal penghinaan terhadap ratu itu ada. Di Indonesia ini presiden kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kalau masih ada pasal penghinaan terhadap kepala negara, jelas itu tidak paham, itu ahistoris ya. Jadi yang mendesak besok pasal terhadap penghinaan jangankan kepada presiden, terhadap bupati, terhadap wali kota tidak perlu ada, apalagi terhadap kapolsek begitu kira-kira. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit mencerahkan. Dr. Taufik, ini sarjana hukum ya? Iya, sarjana hukum. Doktornya bener kan ya? Iya. Pak, geser dulu mic-nya ke Pak Brigjen Purnomo. Ayo Pak. Di mana? Di situ, berdiri maju ke depan. Ya. Ini datang paling awal juga, tentara memang begitu kalau datang. Tadi Pak Farur, Pak Pur, ini semuanya datang paling pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aher. Saya mencoba membaca ini Kabinet Merah Putih harapan atau kelanjutan. Harapan. Kepinginnya lebih baik kan begitu. Tapi kalau saya lihat gelas gitu Pak Aher ya, gelas ini isinya bau gitu ya, dituang separuh, baunya kan masih ada, tuang lagi air putih, bau juga itu isinya. Selesaikan dulu. Banyak bom waktu yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, selesaikan. Banyak hutang Jokowi yang belum tuntas. Kita tidak pernah sadar bahwa mulai 98 kita sudah pernah kena perang asipetris. Untuk dikuasai Republik ini tidak perlu dengan kekuatan militer terlebih dahulu, militer dipersiapkan. Dulu zaman Pak Gatot Nurmantio berapa pucuk senjata masuk, sampai terakhir di Bandung nggak ada ujungnya. Gitu. Nah, sekarang tenaga kerja berapa jumlah yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Ini harus jelas semuanya dulu gitu. Nah, mengenai hal itu saya berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo tuntaskan hutang-hutang zaman Pak Jokowi 10 tahun ini. Contoh mulai dari ideologi ya. Masalah Kepres 17, Impres 02, Kepres 04 tentang PKI. Ini tidak main-main, ini urusan negara, ini urusan bangsa. Tidak ada TNI, rakyat, kiai yang melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Ini jangan menggampangkan begitu. Kok orang PKI mendapat santunan? Berarti PKI itu korban. Jokowi menimbulkan bom waktu yang pada saatnya akan meledak. Itu 6 orang jenderal keluarganya lihat kok bapaknya suaminya ditembakin kok. Yang nembak siapa?
Jokowi tidak pernah belajar tentang sejarah. Aku Pancasila. Tapi Jokowi tidak melakukan keadilan di Republik ini. Ada kasus KM50, ada kasus 800 orang lebih pemilu. Apa orang capek 800? Ini ada Bu Dokter nih. Ya Bu ya. Bisa meninggal 800 Bu? Oh. Iya. Ada kejuruan begitu ya? Itu angin yang salah, angin yang bawa. Kok angin? Tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, masalah PSN, strategis nasional, saya pengen lihat kajian apa yang dibuat di IKN tentang strategis nasional IKN. Ada ibu kota negara di paling depan. Mana geopolitik, geostrategi dan mana geomiliternya. Terus masalah PSN, PIK dan BSD. Untuk rakyat yang mana? Kita pemilik negeri ini. Jangan dibolak-balik begitu. Jadi banyak hal yang masih tertinggal selama pemerintahan Jokowi belum terselesaikan. Yang terakhir tentang Fufu Fafa. Ada Pak Roy ini saya lihat tadi. Ya Pak Roy, terima kasih. 99,9 Pak Roy ya. Orangnya jelas. Ya, ini kan ibarat kalau Presiden Wan Wapres kalau gitu. Presiden itu adalah suami. Wapres itu adalah istri. Nah kalau istri mencaci suami, pantas atau tidak kan gitu. Mana bisa dalam satu keluarga itu akan menjadi hebat, maju dan sebagainya? Tidak ada. Jangan memanipulasi. Harusnya sekarang yang laporan dari kawan-kawan seperjuangan ini ditindaklanjuti secara proses hukum. Jangan ditinggalkan. Jadi rakyat juga jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kan begitu. Hukum tegakkan. Nah sampai sekarang belum ada. Harapan saya sebelum Pak Bowo nanti melangkah 100 hari pertama, tolong yang tertinggal yang masih bau-bau ini tolong diselesaikan dengan baik, sehingga apa janji Pak Bowo untuk rakyat jempolan benar adanya. Tapi kalau nanti 100 hari Pak Bowo paradok katanya Pak Bowo begitu ya, bingung juga saya nanti gitu. Saya berharap Pak Bowo ini menjadi seorang prajurit, seorang negarawan. Negeri ini ke depan sangat tergantung kepada kebijakan Presiden Prabowo. Wassalamualaikum. Bang Marwan, silakan Bang Marwan. Ya. Ini yang terakhir nanti Mas Roy. Ya, makasih Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, jadi saya perlu klarifikasi ke Pak Said Didu. Ya, jadi kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat, termasuk Pak Prabowo terlibat, mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Ya masih Pak itu. Dan kita, saya ingat dengan Bang Revi juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahmah ya, ada Pak Antoni juga. Kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu ya, kita tidak juga melipir, kita konsisten bahwa Prabowo pun menang Pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang ya. Jadi karena itu harus jelas, kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak, tapi karena dia sudah jadi presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari Petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ini harus supaya dipahami, itulah posisi kita. Yang kedua, sebetulnya ada sekitar 48 peraturan, PP, Kepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Ini ditambah tadi yang disebut oleh Bang Refli ada 5, ini saya kira sesuatu yang perlu segera dibatalkan ya. PP apalagi Kepres oleh siapa? Oleh Prabowo, karena ini banyak hal-hal yang strategis yang antara lain untuk melanggengkan yang namanya rezim oligarki nepotis warisan dari Joko Widodo Mulyono. Karena itu, dan ini sebenarnya dilarang oleh undang-undang, ini tidak demokratis. Ini sudah menggunakan kekuasaan otoriter oleh Jokowi, maka 40-an peraturan dan Kepres itu harus segera dibatalkan oleh
Prabowo, kalau memang benar ini dia adalah presiden pilihan rakyat dan sesuai dengan Sabta Marga yang kata itu ada 7 sumpah sebagai tentara, tunjukkanlah itu. Nah, yang terakhir, saya kira kita perlu untuk melanjutkan bagaimana menteri-menteri ya yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Jadi kita tidak perlu menunggu 100 hari. Kita bilang menunggu 100 hari kabinet, tidak. Misalnya tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang kartu prakerja, tapi lebih parah sebetulnya adalah penggunaan dana sawit. Dan temuan ini sudah dipegang oleh Jaksa Agung menjadi siap untuk menjadi sprindik. Lalu Airlangga diancam untuk mundur dari Menteri Perekonomian. Dan beliau mundur. Kenapa mundur? Karena takut ini sprindik dibongkar. Ya, jadi banyak hal-hal sebetulnya yang Pak Prabowo itu bisa lakukan segera tanpa menunggu proses lama, proses hukum. Ya, itu yang kita harapkan Pak Prabowo buktikan. Beliau itu adalah presiden yang memang ingin menjalankan negara Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan rakyat dan juga demokrasi yang katanya ini menjadi rujukan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, ya mungkin judul ini apa, rezim Prabowo ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi, oligarki nepotis, itu akhirnya akan bisa terwujud. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ini hanya judul. Dan kalau sampai tetap berlanjut, maka saya mengajak kita semua untuk ikut bersama-sama menggalang yang namanya people power untuk kedua pemimpin itu, ya. Prabowo dan Gibran Fufufafa segera dilengsarkan dari pimpinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.